warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Aku akan memaparkan mengenai materi pertolongan pertama dan pemahaman mengenai anatomi dan fal dasar. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Ya, Kak. Jadi seperti angin sejuk di bulan Februari yang selalu ceria, tetap semangat dan siap menghibur kalian semua. Aku Febriana Nuril Askia dari Unit PMFPK SMA Negeri 1 Rejoso. Nah, kan udah ya perkenalannya. Jadi sekarang kembali lagi ke materi. Jadi mungkin kalian semua sudah tahu bukan kalau musibah bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Dalam hal itu pasti kita memerlukan pertolongan pertama, bukan? Tapi kalian tahu nggak apa makna inti dari pertolongan pertama itu sendiri? Enggak. Jadi pertolongan pertama yaitu pemberian pertolongan segera yang diberikan kepada penderita sakit, cedera, atau kecelakaan yang memerlukan pertolongan medis dasar. Bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, mencegah cacat, memberikan rasa aman dan nyaman, hingga menunjang penyembuhan. Melakukan pertolongan pertama juga memerlukan persetujuan. Persetujuan dibagi menjadi dua. Ada persetujuan dinyatakan dan juga persetujuan tersirat. Nah, selain itu, pada pertolongan pertama ada yang disebut sebagai pasal-pasal. Pasal-pasal dibagi menjadi dua. Ada pasal 531 KUHP dan yang kedua ada pasal 322 min KUHP. Selain itu, ada pertolongan pertama, ada yang disebut sebagai penolong pertama. Ada yang tahu nggak siapa itu yang disebut sebagai penolong pertama? Jadi, penolong pertama yaitu orang yang pertama kali datang ke tempat kejadian yang memiliki kemampuan atau terlatih dalam penanganan medis dasar. Menjadi penolong pertama memiliki beberapa kewajiban. Salah satunya yaitu ada memastikan diri sendiri dan orang lain aman, menjaga rahasia, menggali dan mengatasi masalah, hingga menyiapkan penderita agar dapat dirujuk ke fasilitas medis lebih lanjut. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan penanganan pertama, kita perlu memahami tentang anatomi dan fal dasar. Ada yang tahu nggak apa itu anatomi dan fal dasar? Jadi, anatomi yaitu ilmu yang mempelajari uraian tubuh atau susunan dari tubuh. Sedangkan fal, ilmu yang mempelajari fungsi bagian tubuh atau jaringan tubuh yang disebut sebagai fisiologis. Ternyata pada anatomi ada yang disebut sebagai posisi anatomis. Ada yang tahu nggak sih bagaimana dan apa yang disebut sebagai posisi anatomis? Yaitu posisi di mana kita berdiri tegak dengan kedua lengan di samping dan telapak tangan menghadap ke depan. Ternyata di tubuh juga ada 3 bidang khayal yang membagi tubuh kita menjadi 2 loh. Ada bidang medial, bidang frontal, dan juga bidang transversal. Bidang medial membagi tubuh kita menjadi kanan dan kiri, sedangkan bidang frontal membagi tubuh kita menjadi depan dan belakang. Bidang transversal membagi tubuh kita menjadi atas dan bawah. Selain itu, ternyata tubuh kita dibagi menjadi beberapa bagian loh. Salah satunya yaitu ada kepala, leher, batang tubuh, alat gerak atas, serta alat gerak bawah. Di tubuh kita juga terdapat rongga-rongga. Rongga-rongga juga dibagi menjadi 5 bagian. Ada rongga tengkorak, tulang belakang, rongga dada, rongga perut, dan juga rongga panggul. Yang pertama, setelah itu selain juga terdapat 3 bidang khayal yang bagi tubuh kita menjadi 2, ada bidang frontal, medial, dan transversal. Juga terdapat bagian dan rongga-rongga, tapi di tubuh juga terdapat yang disebut sebagai sistem tubuh. Sistem tubuh dibagi menjadi 11. Ada sistem rangka, sistem otot, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem kelenjar jantung, sistem kemih, sistem kulit, sistem indera, dan juga sistem reproduksi. Yang pertama, sistem rangka berfungsi sebagai penopang tubuh. Yang kedua, sistem otot berfungsi sebagai alat gerak tubuh. Yang ketiga, sistem pernafasan berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Yang keempat, ada peredaran darah. Peredaran darah dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Yang kelima, ada sistem saraf.
Sistem saraf berfungsi sebagai koordinasi dan kerjasama dengan bagian tubuh. Yang keenam, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi sebagai penyerap dan pencernaan nutrisi. Yang ketujuh, ada sistem kelenjar butuh. Sistem kelenjar butuh yaitu kelenjar yang berfungsi sebagai pengirim hasil sekresinya. Yang kedelapan, ada sistem kemih. Sistem kemih berfungsi sebagai penyaring dan menyerap zat. Yang kesembilan, ada indera. Indera merupakan organ yang menerima rangsangan seperti mata, hidung, mulut, dan juga telinga. Yang ke-10, ada sistem kulit. Sistem kulit merupakan bagian terluar tubuh seperti dermis dan juga epidermis. Yang terakhir nih, ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, ada reproduksi laki-laki dan juga reproduksi wanita. Nah, setelah aku paparin materi tadi nih, kayaknya kalian udah mulai paham deh. Jadi sekarang kita masuk ke segmen true or false. Jadi nanti aku bakal kasih 3 pernyataan. Kalau menurut kalian true, kalian jawab true. Tapi kalau menurut kalian false, kalian jawab false. Kalian pernah tahu kan arti true dan false itu? Tahu. Oke, jadi kita mulai ya segmennya. Yang pertama, true or false kalau faal dasar, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi dari tubuh disebut sebagai fisiologi. True. Oke, yang kedua nih, true or false kalau terdapat 3 bidang khayal yang membagi tubuh kita menjadi 3. True or false sih? False. Udah pada paham banget ya semuanya. Yang terakhir deh, true or false kalau tubuh kita dibagi menjadi 5 bagian tubuh. True. Pada paham-paham banget ya. Dan setelah aku tadi udah paparin materi dan udah masuk ke segmen true or false, sekarang giliran kalian ya, ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup presentasinya. Oke, dengan kakak siapa? Kakak Ari. Apa kakak Anan pertanyaannya? Terdapat bagian apa saja di kepala? Oke, jadi di kepala terdapat bagian otak dan berfungsi sebagai pelindungnya. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak mengenai bagian itu? Dengan kakak siapa? Angel. Ada yang mau ditanyain kak? Tersusun dari apa saja alat gerak atas? Jadi, alat gerak atas tersusun dari sendi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan juga tangan. Selain kakak Angel dan kakak Arin, ada yang mau tanya lagi nggak? Tidak. Masa udah sih 2 aja? Ya. Oke, kalau nggak ada, aku tutup presentasinya ya. Semoga pemaparan materi kali ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pertolongan pertama, serta bagaimana cara tubuh bekerja dari sisi anatomi dan faal dasar. Dengan ini, kita dapat lebih siap lagi dalam menghadapi keadaan darurat lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum.